dapat ilmu hasil berguru dari negeri Konoha. Ya oke teman-teman, jadi ini kasusnya motor ini tadi habis dari bengkel lain. Si konsumen sendiri ini adalah bapak-bapak jualan ayam warna-warni ya teman-teman. Dia tadi mau ganti kampas cakram depan, dan ternyata setelah dibongkar oleh si bengkel tersebut itu tidak ada kampasnya teman-teman ya. Jadi di tempat dia kosong, lalu dia pasang kembali, tapi pasangnya tuh ngawur teman-teman ya. Jadi pemasangannya tuh seperti di awal video tadi, dan ini alhasil seperti ini ya. Plat kampas cakramnya cacat dan juga piringannya cacat teman-teman. Tergerus. Kedengar ya sudah. Hah? Ini kena ini nah. Makan di bagian ini, di cakramnya makan. Kedengar dari sini sana enggak? Iya, ya kan dia nyelip. Nah, untuk ininya tuh efek kena gerusan ini. Nih. Tuh kegerus tuh. Nggak bisanya tuh kasar langsung terus. Sebenarnya kalau nurutinnya sininya masih ada sih ininya kan kampasnya, cuman karena dia tadi masangnya sama ini. Nih. Gerus jadi nyelip. Untung posisi bapaknya juga nggak ngebut, kalau pas sampai ngebut bisa-bisa jatuh bapak nganting. Bahaya itu. Ya rokok hampir bejak. Tidak apa. Itu ngerinya. Ya. Bapaknya malahan ini apa namanya? Jatuh malahan. Oke, langsung saja kita buka untuk bracketnya. Nih sobat, pukul dulu. Kalau dia tidak keras ya bisa ya, tapi ini agak keras, jadi biar tidak cacat kita bongkar saja menggunakan kunci 12 teman-teman ya. Jadi kita gunakan kunci 12 pas di bagian bracket yang ada bautnya seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita bersihkan supaya untuk kalipernya bisa bekerja secara maksimal. Dan terlebih tuh teman-teman, lebih diperhatikan lagi ya untuk penservisan di bagian cakram depan. Jangan ngasal karena itu berkaitan dengan nyawa seseorang ya. Jangan sampai setelah kita servis motor itu mengakibatkan kecelakaan. Jadi kita tidak ada rasa bersalah dan juga yang pastinya untuk kepuasan konsumen. Oke, lanjut langsung. Sebelum kita lanjut prosesnya, kita bersihkan dulu untuk di bagian pistonnya, kotor-kotoran, dan juga kita masukkan pistonnya sampai dalam. Sebenarnya ini untuk pemasukan ini bisa menggunakan trigger, tapi di sini saya coba untuk memasukkannya menggunakan tang saja yang saya tekan ya teman-teman. Dan jika dia itu normal, itu sebenarnya tidak terlalu keras, tanpa harus menggunakan trigger pun kita bisa untuk memasukkannya sampai mentok ya teman-teman. Sebenarnya video ini tadi rencana untuk video pendek ya teman-teman, makanya untuk pengambilan videonya mode vertikal seperti ini. Jadi karena ada sedikit yang mau aku edukasikan, alhasil saya buatkan untuk video regulernya ya teman-teman. Lanjut kita bersihkan dengan sikat kawat untuk bracketnya. Dari kotor-kotoran yang menempel dan tertumpuk itu kita bersihkan ya teman-teman, supaya nanti dia bisa bergerak bebas. Oke, lanjut setelah bersih kita masukkan kembali, dan jangan lupa kita berikan pelumas bisa menggunakan grease maupun kita kasih oli seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu kita masukkan satu persatu dulu. Setelah sekiranya semuanya sudah masuk, kita masukkan keduanya sekaligus dan kita tes ya, apakah dia bisa bermain secara fleksibel maju mundur seperti ini atau masih seret. Dan ini sudah enak ya masuk dan keluarnya teman-teman. Lanjut kita pasang untuk plat penahan kampas cakramnya. Ini jangan sampai lupa ya, karena jika sampai lupa nanti kaliper teman-teman di saat buat jalan itu bakal berisik bunyinya, bunyi dari ini ya kampas cakramnya ya. Lanjut kita pasang untuk bagian kampas cakramnya teman-teman. Terus kita pasang kembali untuk baut penahan cakramnya. Kita paskan dulu jangan sampai selip, lalu kita masukkan teman-teman. Nah, usahakan terbuka semua ya. Jadi untuk memasukkannya tuh usahakan mudah seperti ini. Jangan sampai maksa ataupun main congkel teman-teman. Kalau sampai main congkel itu bisa jadi nanti selip ya. Oke, lanjut kita baut kembali baut kalipernya teman-teman ya. Jangan lupa kita kencangi
nanti lupa tuh, jangan sampai lupa ya, jangan pakai ilmu dari negeri Konoha seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, yang bisa membahayakan konsumen teman-teman. Selain kita juga mencari rezeki, dan juga kita harus mengutamakan kepuasan dan juga keselamatan konsumen ya teman-teman. Oke, lanjut kita kencangi lagi dan kita coba tes. Nah, ini posisi belum saya rem ya, dan untuk putarannya lancar, tidak ada bunyi lagi dan tidak ada selip lagi. Nah, ini sudah saya coba rem, dan untuk remnya sudah berfungsi secara normal, dan untuk roda depannya juga sudah lancar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman diharap lebih memperhatikan ketika menservis rem depan motor teman-teman maupun konsumen teman-teman ya. Oke, untuk dari sisi sebelah kanannya seperti ini teman-teman ya, sudah terpasang rapi. Oke, untuk video kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat.